Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Asep Codet Petualang. Seperti biasa, berpetualang melalui jalur-jalur antar kota. Sorry guys, sedikit semangat karena memang ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Dari episode pertama Soreang ke Cimahi, Cimahi ke Lembang, Lembang ke perbatasan Cianjur, dan kita start dari Cianjur, perbatasan Subang, dan kita start dari Subang menuju Purwakarta ya guys. Jadi Asep Codet Petualang kali ini akan melalui Purwakarta, enggak ke Subangnya ya guys. Nantilah ke Subang gampang, bisa melalui Kalijati dan Purwodadi atau ke Cipeundeui juga bisa ya guys. Nanti dari kota Subang. Di sini Asep Codet Petualang akan coba melewati 3 kota ya guys, Bandung, Subang, dan Purwakarta. Begitu ya guys, kira-kira. Nah, ini adalah tanjakan yang cukup terkenal dan legendaris, yaitu tanjakan Mbah Emen. Jadi guys, tadi start itu dari Astro Highland, dan posisi Astro Highland itu berada di perbatasan antara Bandung dan Subang ya guys. Nanti di sana tuh ada Tugu, Kabupaten Subang, perbatasan antara Bandung dan Subang. Nah, ini dia guys, kondisi terakhir, situasi terkini 2023 jalur Mbah Emen melalui Subang. Dan mungkin udah pada tahu lah tanjakan Emen ini ya guys. Karena terkenal sekali dengan banyak tragedi dan ya banyak cerita dan kisah lah. Jadi guys, perjalanan kali ini tuh Asep Codet Petualang nanti akan coba menuju Purwakarta via Wanayasa, Sagala Herang, Wanayasa, nanti ke pusat kota Purwakarta ya. Jadi nanti di Wanayasa itu ada salah satu situ juga ya guys. Nah, sebelum ke Wanayasa, Asep Codet Petualang akan coba eksplor salah satu curug yang ada di Subang, perbatasan Subang Purwakarta ini ya guys, yaitu ke Curug Cibimbin. Tapi untuk Curug Cibimbin nanti kita akan putar lah habis video yang satu ini. Kita coba ke curug dulu, nanti kita lanjut lagi perjalanan dari titik Cibimbin ke arah Purwakarta ya guys, karena memang Curug Cibimbin ini letaknya masih daerah Kabupaten Subang, belum ke Kabupaten Purwakarta. Nah ini guys, lihat untuk jalur Subang Purwakarta atau dari Subang Ciater ke Subang Kota, jalannya cukup luas juga ya guys, karena memang di sini tuh tanjakannya cukup panjang juga, dan oleh pemerintah diperlebar lagi dikarenakan sering rawan terjadi kecelakaan ya guys. Ya begitulah guys. Jadi jalur ini kita akan melewati salah satu wisata Ciater, Sari Ater ya guys, Ciater, terus Nemo Highland juga kita akan lewati di sini. Gracia yaitu salah satu tempat kolam renang yang mungkin rekomendasi lah buat kawan-kawan di daerah Ciater ini ya guys, Ciater Subang. Nah, kalau untuk jalur ini kita harus hati-hati ya guys. Tapi tadi setelah awal itu ada Astro Highland, jadi salah satu tempat yang kemarin baru viral ya guys. Dan rekomendasi buat keluarga yang mau camping ceria juga ada di situ katanya guys, di Astro Highland. Bolehlah dikunjungi ya guys. Tadi sebelah kiri kalau daerah Bandung, setelah gerbang Tangkuban Perahu. Nah guys, apalagi perjalanan ini cukup panjang sih guys. Nah, jadi alhamdulillah situasi kosong karena memang ini jam atau hari kerja ya guys, saya eksplor ke Subang. Jadi memang 3 kota ini saya lewati untuk eksplor aja ya guys, ingin mengetahui jalur atau keadaan situasi jalan dari Bandung, Subang, dan Purwakarta. Oke guys, nanti kita lanjut dan kita akan coba cerita-cerita tentang Mbah Emen ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut ya. Oke guys, lanjut lagi, kita akan coba cerita-cerita tentang tanjakan Emen. Dan memang ini sejarahnya cukup legendaris ya guys. Dan mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah tentang cerita ini. Tapi untuk menemani perjalanan kawan-kawan menuju ke persimpangan antara Subang dan Purwakarta, Subang Kota maksudnya, Subang Kota dan Purwakarta,
Asep Cari Petualang akan coba temenin dengan salah satu cerita tentang tanjakan Emen ini ya guys. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi lah bagi kita semua ya guys. Apalagi untuk masyarakat Bandung dan Subang ini udah turun temurun cerita tentang tanjakan Emen ini ya guys. Tanjakan Emen ini berada di jalur antara Bandung dan Subang ya guys, yang tadi kita lewati, dan memang terkenal dengan rawan kecelakaan. Dan untuk hari ini sih masih rawan juga ya guys, karena memang di sini tuh hawanya tuh pengen membawa kendaraan tuh sungguh tergoda gitu ya guys, apalagi dari arah Bandung karena turunannya cukup tajam juga. Nah, dari kecelakaan motor hingga mobil besar di sini sering terjadi memakan korban juga ya guys. Dan katanya sih disebut-sebut ini karena ulah makhluk halus katanya dulu ya guys. Dan kalau dulu mah saya teh ada cerita juga kalau lewat ke tanjakan Emen itu kita harus ngelempar rokok gitu. Tapi kan saya nggak ngerokok jadi saya bingung ya guys di sini. Tapi ya yang penting mah saya punten aja, dan selalu kita apa ya guys, etika dalam berkunjung ke setiap suatu tempat ya, bukannya kita menyembah ke tempatnya ya guys, tapi kita sopan santun lah, karena kita mungkin dianggapnya pendatang, dan ya sedikitnya saya mah ucapkan salam atau punten aja gitu aja ya guys. Nah, supaya aman lah gitu. Nah, jadi nama tanjakan Emen ini diambil dari tragedi pada saat itu ya guys, pada dahulu kala, tragedi seorang supir. Jadi supir ini mempunyai mobil oplet, jurusannya itu antara Bandung Subang dan Subang Bandung, dan beliau ini bernama Bah Emen guys. Jadi kalau sekarang mah ya Bah Emennya, jangan Emen, karena beliau juga sekarang mungkin udah tua, udah sepuh lah kalau masih ada gitu. Nah, beliau mengalami kecelakaan, yaitu pada saat, katanya sih guys ini ya guys, tapi nggak tahu benar enggaknya, pada saat beliau mengantarkan ikan asin ya guys, ikan asin dari beliau start itu dari Ciroyom katanya guys, Ciroyom Bandung, menuju ke daerah Subang ini ya guys. Jadi mobil yang dikendarai oleh Pak Emen konon katanya jatuh terbalik guys, dan setelah terbalik itu terbakar pula guys, dan menyebabkan Bah Emen ini meninggal seketika katanya, seperti itu ya guys. Tapi takutnya saya salah, kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya guys. Yang penting ada info tentang itu, ada ban nggak muter. Banyak kok nggak muter. Naon nih. Nah, begitu cerita itu viral dulu mah ya guys, viral katanya, kalau sekarang mah viral. Konon arwahnya yang belum ikhlas ini katanya ya, seringkali gentayangan. Lalu setelah kejadian itu terjadilah banyak kecelakaan ya guys di lokasi tanjakan Emen, Bah Emen. Tapi ada versi lainnya juga ya guys, diceritakan bahwa Bah Emen adalah seorang konektur guys, konektur sebuah mobil truk yang mengalami kecelakaan saat mengganjal ban truk di daerah turunan tadi ya guys, turunan yang dari Subang ke Bandung ya, tanjakan Bah Emen tadi. Nah, batu yang digunakannya tuh memang nggak kuat katanya ya guys, nggak kuat nahan beban si truk, mobil truknya. Akhirnya truk itu nyamperin mundur ya guys, karena nggak kuat menahan ganjal, ganjal toh. Nah, jadi si truknya mundur, terus ya Bah Emennya ketabrak lah sama mobil mundur gitu ya guys. Karena memang ini ada beberapa versi ya guys tentang Bah Emen ini, dan ada juga yang mitosnya pengendara yang melewati jalur ini ya kata Asep Cari Petualang tadi, kita harus membuang rokok dan menyalakan sebagai menyala, rokoknya itu harus menyala katanya guys. Jadi harus jangan mati, rokoknya harus menyala, langsung kita lempar. Nah, itu sebagai tanda permisi katanya gitu, seperti itu. Ada juga yang seperti itu guys.
Nah, pengendara yang selamat dalam kecelakaan mengatakan, ya yang kecelakaan di sini mungkin ya guys, ada yang kecelakaan, terus nanti ya beliau menceritakan lagi gitu, menceritakan bahwa ia mengalami hal aneh seperti rem yang mendadak blong atau kadang-kadang mengantuk, yaitu mungkin klasik ya guys di kendaraan mah, kalau nggak rem blong mengantuk, kalau nggak mengantuk ya trouble maker. Trouble yang lain sering terjadi memang di jalan. Saya juga pernah mengalami juga ya guys, intinya mah kalau udah ngantuk kalau bisa jangan dipaksain. Saya juga pernah ngalamin dulu mah, masa sih ngantuk, udah saya juga pernah ngantuk ya, tapi saya maksain biasa aja. Tapi pas kejadian ya itu dia ternyata fatal kalau sudah kejadian. Dan alhamdulillah sih dulu saya posisinya pas mau nabrak ke rumah, keburu matanya melotot, jadi keburu di pengpar ke kiri ya guys, jadi mobilnya dibelokkan langsung. Jadi alhamdulillah rahmat selamat ya guys. Ya begitulah tentang di jalan ya guys. Apalagi ini tanjakan Bahemen, luar biasa tanjakannya guys, sangat ekstrim dan harus hati-hati apalagi di musim hujan, takutnya licin guys. Nah, cerita yang lainnya juga, jadi viralnya tanjakan Bahemen ini mengundang beberapa youtuber kemarin-kemarin ya guys. Nah ini kita udah sampai ke Nemo ke The Castillo ya guys, The Castillo yang katanya dimiliki oleh Teteh Dewi Persik. Nah ini sebelah kiri The Castillo guys. Jadi kalau mau ke Subang jangan lupa belok dulu ke The Castillo. Yang pasti keren sih, ada Asep Codet Petualang juga videonya. Nah ini juga pom bensin ada juga, mantap di sini sih, komplit ya guys. Nah jadi para youtuber horor tuh jadi bikin konten juga di sini ya guys, di jalur Bahemen ini, dan memang tanjakannya cukup horor juga dan cukup mistis ya guys. Ya dimanapun juga berada, mungkin tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan ya pasti ada horornya ya guys, karena di situ ada jejak-jejak orang-orang yang pernah meninggal ya guys di situ, residunya lah mungkin ya guys kalau boleh dibilang. Nah di sini juga para indigo juga ikut menyampaikan juga ya guys, para indigo tuh bahwa bukan emen lah yang menyebabkan dari segala kecelakaan yang terjadi di Subang teh, di tanjakan ini teh ya guys. Jadi cek yang ahli untuk yang ahli atau indigo teh jadi bisa melihat yang gitu ya guys, katanya konon katanya. Jadi jangan kambing hitam kan katanya ya guys, karena memang Mbah Emen tuh udah meninggal dan tenang di sana ya guys. Dan bukan karena Mbah Emen juga, karena memang ya karena kecelakaan tuh ya udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Nah begitulah guys ceritanya. Yang penting safety riding dan hati-hati di jalan. Nah ini ada di Castillo lagi ya guys, di depan ada permukaan di Castillo. Jadi Asep Codet Petualang memang ini konsentrasinya ke Purwakarta. Kenapa nggak ke kota Subangnya? Karena Asep Codet Petualang ingin melewati langsung 3 kota ya guys dalam 1 hari. Nanti kita akan lewati Cirata ya guys, nanti Cirata ke Cikalongwetan. Jadi dari Purwakarta ke Bandung melalui Cirata ke Cikalongwetan. Nanti keluar di Padalarang guys. Ya begitulah tentang cerita Bahemen dan berbagai macam versinya ya guys. Ya yang penting kita sebelum berangkat berdoa dulu, dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan di dalam perjalanan dan selalu safety lah pokoknya ya guys. Nah guys di sini tuh ada salah satu curug juga, yaitu Terjun Cileat, tapi Asep Codet Petualang nanti eksplornya lain kali. Nah di sini tuh nanti kita akan menemukan sebuah persimpangan ya guys. Jadi kita mau ke Subang atau mau ke Purwakarta langsung. Emang dari Subang kota juga bisa sih langsung ke kota Purwakarta, cuman nanti cukup jauh ya guys. Nanti kita keluar bisa sampai di Sadang atau Cipendei itu ya guys, keluar dari Cipendei, atau mau ke
Pantura juga bisa tembus ke Kalijati, ke Purwadadi ya guys nanti. Dikarenakan mungkin untuk waktu ke sana kayaknya sih waktu nggak bakalan mendukung ya guys. Karena jaraknya cukup jauh, jadi waktunya Asep Codet Petualang emang berangkatnya dari awal sorean itu terlalu terlalu siang ya guys, terlalu siang. Jadi ya begitulah. Jadi waktu terpangkas banyak karena memang setengah 9 dari rumah. Jadi targetnya pengennya sehari full. Jadi alhamdulillah sih sehari sampai pulang maghrib kalau misalnya. Oke guys, nanti kita lanjut setelah di persimpangan. Yang pasti terus ikutin jalur yang Asep Codet Petualang lalui ya guys. Jadi sekarang Asep Codet Petualang videonya nggak terlalu panjang-panjang. Kita sekat-sekat aja ya guys. Kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian supaya gak terlalu bosan ya guys kalau terlalu panjang. Tapi memang sih kalau panjang itu lebih asik juga sih. Kayaknya bisa review jalurnya lebih komplit. Tapi di sini sih komplit juga sama, cuma ya ada yang di skip tapi nggak di skip jauh juga ya guys, sedikit-sedikit lah. Jadi biar nggak terlalu bosan juga di jalan. Nah nanti kita lanjut lagi, dan ini kondisi terkini jalur Subang ke Purwakarta via Segala Herang dan Wanayasa ya guys. Dan jangan lewatkan juga Curug Cibimbing sebentar lagi. Oke guys, nanti juga ada Cafe Kastil, nanti akan Asep Codet Petualang review, tapi setelah perjalanan yang Asep Codet Petualang lalui. Karena memang untuk Kastil Cafe itu ada yang baru tuh di Cikaupak ya guys, di area Cikaupak, tapi dari gerbang masuk nggak terlalu jauh. Kalau ke Cikaupak kan dari gerbang masuk tuh lumayan jauh ya, ke bawah lagi. Ini mah pas dari gerbang masuk langsung loncat datang ke situ, dan tiketnya tuh ada nanti di sana ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut di perbatasan. Nah guys, sebentar lagi kita akan segera sampai ke persimpangan, dan atur mohon pisan sudah menonton perjalanan Asep Codet Petualang selama 20 kurang lebih 20 menit dari Subang ke persimpangan Purwakarta. Jadi kita akan lanjut ke video selanjutnya ya guys, di part selanjutnya yaitu part 5 kalau nggak salah. Nanti kita akan coba explore dari Subang ke Segala Herang ke Purwakarta, dan lumayan jauh juga ya guys di sini karena perjalanan panjang, dan kita akan melalui beberapa obstacle juga ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut perjalanan Asep Codet Petualang, dan hatur nuhun yang udah menonton, apalagi yang menontonnya full. Jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat teman-teman. Nah ini ada persimpangan, kita ambil ke arah kiri ya guys. Ke arah kiri itu ke Purwakarta Cipurang, ke sebelah kanan ke Subang Cipali ya guys, seperti itu. Nah ini kondisi perjalanan ke arah Purwakarta
Dan memang di sini sih estimasi jalur tercepat langsung ke kota Purwakarta ya guys. Oke guys, satu nuhun, jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Asep Codet Petualang. Dan selalu sehat dan lancar rezeki dan berkah juga ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.